gagal itu baru disebut gagal kalau Anda tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Itu definisi yang bisa diterima. Karena waktu sampean menginginkan BMW tidak lewat MLM-nya, itu bisa didefinisikan gagal. Betul. Yes. Dan aku pengen BMW kan kalau bintang 8 berapa tahun katamu? Kata upline-upline kita dulu. Setahun. Kan itu 2 tahun lah, 2 tahun. Ya, lah. 2 tahun bintang 8 itu normalnya. Ya, 4 tahun Silver Lion misalnya. Yes. Kan? Itu tahun 2008. Yeah. 2012 apakah aku punya BMW? Masih belum. 2016? Masih belum. BMW 2020 baru beli, Mas. Artinya 12 tahun dari aku menginginkannya. Iya, betul. Apakah itu gagal? Tergantung cara kita defend gagal kan gitu kan? Tergantung. Betul. Tergantung definisi gagalnya dulu. Ya. Artinya kalau sekarang gagal buat orang lain belum tentu gagal buat aku. Kalau sampai sekarang orang lain lihat punya BMW kan nggak ada yang bilang gagal, Mas. Betul. Gitu. Tapi dan kabar baiknya itu, teman-teman, Anda hanya perlu sukses sekali. Iya. Kalaupun teman-teman punya definisi gagal ya, Anda hanya perlu sukses sekali untuk menghilangkan gagal itu tadi. Dan ketika ada orang ngatain kita ketika kita punya impian gitu ya, Mas. Orang itu 99% benar, Mas. 99% benar. Okay. Sampai 1% yang kita berhasil dia baru 100% salah. Tapi ketika kita membatasi diri, kalau satu-satunya cara untuk terwujud menurutku adalah ini, itu salah. I see. Jadi itu 100% manufactured kan. Kalau aku tidak mampu ini berarti itu tidak mungkin tercapai. Nah ini yang harus kita kikis, Mas. Betul. Nah gimana cara mengikisnya, Mas? Gimana caranya supaya Anda tidak kecanduan mengendalikan prosesnya? Kecanduan ini kan sesuatu... Atau belum tentu kecanduan ya. Siapa tuh ketagihan dong. Ini apa ya? Ini sama halnya kayak kita mengurangi kebiasaan sih. Kalau kita masukin kategori kebiasaan buruk juga boleh lah sebetulnya. Oke. Jadi ini sebuah kebiasaan yang teman-teman bisa kurangi dan hilangkan sebetulnya gitu. Bisa dengan ya sama seperti teman-teman ngilangin emosi negatif atau mental block gitu ya. Jadi ketika kita melepaskan emosi negatif yang kita miliki itu teman-teman akan punya surrender manifestation yang natural. Yang secara alami akan terjadi dalam hidup kita. Bayi kan surrender manifestation. Bayi jelas surrender manifestation dia pengen apa nangis gitu datang kan gitu. Datang terjadi kan gitu. Karena bayi tidak punya mental block. Mungkin gitu. Iya betul. Bayi tidak punya mental block. Enggak ada bayi stres. Pernah lihat bayi depresi? Jadi dia enggak dia hanya menginginkannya gitu. Berarti naturalnya kita tuh Pak surrender manifestation. Naturalnya kita, secara alaminya kita itu surrender manifestation. Kenapa kita berusaha mengendalikan prosesnya tadi? Karena kita dogma. Karena memang emosi negatif. Aturan main yang selama ini kita pikir dalam hidup itu benar, ternyata tidak sepenuhnya benar. Aturan main dalam hati itu tadi. Jadi kita pikir mayoritas orang kan dengan cara bisnis mencapai impian besarnya. Lah aku karyawan, berarti aku nggak bisa. Nah itu Tuhan tuh hitung-hitungannya nggak 1 tambah 1 kayak gitu. Betul. Dan by the way kan juga tidak ada yang mengutuk sampean jadi karyawan selamanya. Iya. Artinya sampean juga punya opsi kalau sampean pengen berubah untuk jadi pebisnis. Lah iya, cuman kan berangkat dari mentalnya, Mas. Ketika mental seseorang yang dalam kondisi hari ini tapi menutup diri, peluang nggak akan datang. Betul. Tapi dia bisa jadi karyawan, tapi tiba-tiba dia dapat project apa gitu, dapat project apa. Kan kita nggak tahu, tiba-tiba ada orang nyari tanah, ada orang jual tanah, ketemu, jadi. Betul. Dia dapat komisi. Kayak tadi misalnya kan aku gitu berangkat makan bakso, ada orang mau jual hotel, nawarin aku, ternyata ada temanku pengen beli hotel. Nah, temuin dapat komisi, bisa jadi kaya juga. Betul. Dan tetap karyawan kan gitu. Dan tetap nggak kehilangan kerjaan karyawan, tetap seperti itu. Artinya bisa, siapapun bisa. Bedanya peluang hanya datang kayak membuka diri. Nah, berarti step pertama adalah kita perlu melepaskan emosi-emosi negatif, mental block, mengendalikan proses, itu yang penting. Nah, melepaskan kebiasaan itu langkah konkretnya tadi ya? Ya, bisa dengan meditasi, bisa. Teman-teman, kalau kita di Kedamaian ID itu kita bahas tentang 6 phase meditation, itu teman-teman bisa akses di mana-mana. Itu kita ngomongin tentang bagaimana teman-teman bisa menginginkan impiannya aja tanpa perlu mengendalikan detail prosesnya, merencanakan detail prosesnya gitu. Karena dalam 6 meditation tuh nggak ada fase untuk menentukan langkah apa, Mas. Gitu. Kita hanya menginginkannya, habis itu perfect day. Gitu. Ada cara lain? Yes. Atau teman-teman di kelas manifestasi itu dijelasin tuh, Mas. Itu memang ada satu pertemuan di mana itu membahas tentang bagaimana kita secara spesifik menggunakan kemampuan meditasi untuk
melepas kecanduan mengendalikan proses. Oh, memang meditasinya meditasi khusus untuk melepas kecanduan prosesnya. Yes, namanya how dump namanya. Melepas how-nya, melepas bagaimananya. Oh, how dump, how-nya didump, ditumpahkan. Yes, how-nya dilepas, dihilangin. Dump-nya dump truck itu ya. Iya, pump and dump. Nah, ya, dump truck. Didump. Bukan gitu. DUMB ya. Bukan. DUMP. Ya. Oh, jadi kita dengan sadar, dengan meditasi kita berusaha melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan prosesnya. Yes, betul. Di sana baru teman-teman akan mulai belajar tentang bagaimana teman-teman melihat peluang ya sebagai peluang. Apapun yang muncul mentalnya kayak Mas Angga tadi. Betul. Gitu. Ya dibuka aja dirinya, siapa tahu ini jalan gitu kan. Betul. Dan bisa jadi iya, bisa jadi enggak, butuh keikhlasan kan itu. Betul. Kalau kan memang dalam rangka ini ya, dalam rangka apapun yang semesta kasih tak terima. Terima. Jadi, dan aku juga dalam rangka menerima. Jadi aku juga setiap kali datang aku dalam kondisi siap dipresentasi. Apapun yang Anda tawarkan. Yes. Betul. Karena itu mental itu yang penting sebetulnya. Nanti kan tinggal kan kita juga kalau tadi ya balik lagi kata Mas Wadi, kalau kita memang punya kita punya intuisi ya Mas ya. Nah, kita punya intuisi, kita punya hati kecil, kayaknya ini bagus, kayaknya ini enggak. Ikutin aja itu. Nah, tapi kan kata hati tadi kan memang bagi banyak orang tuh nggak bisa mendengarkan kata hatinya karena terlalu berisik, Mas. Nah, terlalu berisik aku setuju sebutannya. Betul, yes. Terlalu berisik. Betul. Terlalu berisik oleh apa? Oleh trauma, emosi negatif, kejadian-kejadian buruk, dendam, amarah, memaafkan yang belum dilakukan tadi. Jadi mungkin ketika itunya dirilis, aku yakin termasuk tadi dendamnya, amarahnya, atau kita bisa sebut abundance block-nya atau mental block-nya atau emosi negatif apapun itu intinya teman-teman tahu lah aku bilang tadi dogma samskara itu kalau itu dilepaskan maka hati dan kepala kita nggak berisik. Ketika hati dan kepala kita tidak berisik, kita tuh bisa menerima quote on quote signal-signal dari alam semesta. Karena kan sebenarnya atau gini, kalau dalam ilmu listrik, kalau resistensinya dikurangin, arusnya akan mengalir dengan mudah. Jadi tugas kita tuh cuma mengurangi resistensinya. Arusnya ada secara alami. Nah, betul. Itu. Kita harus. Nah, jadi aku tuh nggak tahu ya. Aku tuh berkali-kali mengalami kejadian-kejadian aneh yang akhirnya mewujudkan impianku dengan tidak sengaja gitu, Mas. Nah, cuman kan sampean memang bertahan di kondisi yang bagus untuk siap menerima peluang dan apapun hasilnya, Mas. Betul. Ini kan kalau misalnya aku pengen tanya nih pendapat sampean gimana nih? Abis ini ntar ada lagi nih. Tapi kan Mas, kalau udah berusaha terus gagal gimana? Misalnya gitu. Udah membuka diri sama peluang, ternyata itu bukan peluangnya, Mas. Kan jadi buang-buang tenaga. Nah, ini ada nih yang nanya ke aku kayak gitu. Oke. Coba kalau sampean ditanya kayak gitu gimana? Yang pertama, kita perlu define gagal itu apa, Mas? Gagal itu baru disebut gagal kalau Anda tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Itu definisi yang bisa diterima. Karena waktu sampean menginginkan BMW tidak lewat MLM-nya, itu bisa didefinisikan gagal. Betul. Yes. Dan aku pengen BMW kan kalau bintang 8 berapa tahun katamu? Kata upline kita dulu. Setahun. Kan itu 2 tahun lah, 2 tahun. Ya, 2 tahun bintang 8 itu normal. Ya, 4 tahun Silver Lion misalnya. Yes. Kan? Itu tahun 2008. 2012 apakah aku punya BMW? Masih belum. 2016 masih belum. BMW 2020 baru beli, Mas. Artinya 12 tahun dari aku menginginkannya. Iya, betul. Apakah itu gagal? Tergantung cara kita define gagal kan gitu kan? Tergantung. Betul. Tergantung definisi gagalnya dulu. Artinya kalau sekarang gagal buat orang lain belum tentu gagal buat aku. Kalau sampai sekarang orang lain lihat punya BMW kan nggak ada yang bilang gagal, Mas. Betul. Gitu. Tapi dan kabar baiknya itu, teman-teman, Anda hanya perlu sukses sekali. Iya. Kalaupun teman-teman punya definisi gagal ya, Anda hanya perlu sukses sekali untuk menghilangkan gagal itu tadi. Dan ketika ada orang ngatain kita ketika kita punya impian gitu ya, Mas. Orang itu 99% benar, Mas. 99% benar. Okay. Sampai 1% yang kita berhasil dia baru 100% salah. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live.
Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lagi lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Iya. Kita kasih contoh. Misalnya pengen jodoh. Samaan punya teman nggak? Udah entar juga putus lagi. Samaan punya teman nggak ya? Kalau setiap kali dia punya pasangan, itu juga putus lagi. Entar juga putus lagi. Dan ketika kita ngomongin orang putus lagi, kita akan 99% benar, Mas. Sampai ketemu satu orang yang akhirnya dia nikahin dan jadi pasangannya dia. Baru kita 100% salah. Yes, betul. Ada yang belum tentu pacaran malahan, Mas. Ada ke cewek pasti dibatalin lagi nih gitu. Iya. Pasti ceweknya nggak suka lagi nih kan kayak gitu. Iya. Itu kan 99%. Benar itu sampai 1%. tiba-tiba dia jadi pacar seseorang dan nikah atau langsung punya keluarga. Yes. Nah, kita 100% salah. Baru 100% salah. Dan satu kali keberhasilan itu menghapus semua kegagalan yang pernah terjadi. Pada dasarnya sampai hanya perlu sukses sekali. Kalau kita define kegagalan adalah gagal kan gitu. Nah, buat aku kebetulan di kamusku tidak ada kata gagal, Mas. Maka di kamusku tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses atau belajar. Jadi pilihannya kalau nggak sukses ya belajar. Anda disebut gagal kalau kita gagal ngambil pelajaran dari kejadian yang sudah terjadi. Dan by the way, ini ada satu kata-kata yang diucapkan oleh, aku lupa, kayaknya Robin Sharma yang ngomong. Oke. Kalau nggak salah ya, Robin Sharma ngomong ke orang lain. Bisa jadi dia, bisa jadi enggak. Tapi intinya ucapan itu juga kalau nggak salah dia mengutip orang lain lagi. Oke. Mungkin Rumi yang dia kutip, mungkin. Intinya kata-katanya gini. Dia bilang, soul kita itu goals-nya itu grow and contribute. Aslinya jiwa kita tuh grow and contribute. Kata dia ya. Oke. Dan aku suka tuh karena tujuan dari soul kita adalah grow and contribute. Kita disebut sukses kalau kita grow. Jadi Anda sukses atau enggak tuh ukurannya bukan dapat mobil atau enggak dapat mobil, tapi ukuran sukses adalah kalau Anda grow menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi impianmu bukan impianmu, Mas. Impianmu hanyalah kendaraan buat Mas Fadli untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Betul. Artinya sampai Anda dapat impianmu ataupun nggak dapat impianmu tidak relevan. Mas Fadli pengen mobil, terus mobilnya dapat, nggak relevan. Pertanyaannya, did you grow? Ketika sampean dapat mobil, did you grow? Kalau sampean grow ya berarti sampean sukses. Sampean pengen mobil, sampean tidak dapat mobil, did you grow? Pertanyaannya, did you grow? Kalau grow tetap sukses. Nah makanya itu bisa diperluas lagi kata dia. Pasanganmu bukan pasanganmu. Pasanganmu hanyalah kendaraan untuk kamu growing, bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Pernikahannya bahagia, sukses. Pertanyaannya, did you grow? Kalau grow berarti sukses. Pernikahannya tidak langgeng, bercerai. Sama questionnya, did you grow? Kalau grow berarti tetap sukses. Yes, betul. Bisnismu tutup, did you grow? Bisnismu berkembang, did you grow? Sama pertanyaannya. Jadi karena definisinya aku mengambil itu bahwa kita tuh yang penting tujuan kita itu untuk grow and contribute, bertumbuh dan bermanfaat buat orang banyak. Ya kata gagalnya juga nggak ada. Jadi kan pilihannya sukses atau belajar, atau sukses dan belajar kan gitu. Jadi aku nggak punya kalau gagal gimana gitu. Dan kedua aku memang udah ngasih room bahwasanya impian, goals, manifestasi yang tinggi itu idealnya memang kemungkinan tercapainya 50-50, Mas. Iya. Kalau goals kontribusi teman-teman tercapainya 100%, kemungkinan kurang gede goalsnya. Iya, terlalu mudah dicapai. Kurang gede goalsnya. Dan menurutku asik kok kalau kita punya 100 goal yang sangat aneh tercapai 50. Iya. Iya kan? Iyalah. 30 aja asik, Mas. Ya berapapun hasilnya. Iya. Apakah gagal? Harusnya enggak dong. Harusnya enggak gagal dong. Berhasil 70. Berhasil 30 misalnya. Sampai pengen punya BMW terus mobilnya ternyata dapatnya misalnya Honda Civic. Oke. Type R. Yes. Enggak gagal juga lah. Oke juga maksudnya. Iya. Iya kan? Betul.
pengennya punya apa mobil yang itu? Hummer atau apalagi satunya? Rubicon. Rubicon. Pengennya Rubicon, dapatnya Fortuner. Oke juga. Daripada sekarang nggak punya apa-apa kan gitu maksudnya. Artinya ya target aja yang terus kan gitu. Paling ya pada saatnya satu titik tetap ada yang tercapai Mas. Ada satu titik di mana teman-teman pengen punya Rubicon beneran dapat Rubicon. Tapi ada yang lain yang mungkin meleset dan menurutku oke aja dan nggak perlu itu. Yes. Dan nggak ada buang-buang waktu sih menurutku. Selama kita belajar dari apapun yang terjadi menurutku sukses gitu Mas. Yes. Kalau keyakinan itu yang dipakai jadinya pasti surrender manifestation Mas. Betul. Pasti surrender manifestation. Kita nggak akan terikat dengan harus menggunakan cara ini untuk sukses atau jadi dikotakin gitu ya bahwa kalau nggak bisa dengan ini berarti aku nggak bisa. Nah betul. Itu. Jadi kita akan selalu muncul dalam proses, selalu membuka peluang, selalu punya mental terima aja. Ya datang aja gitu. Yes. Jadi apapun yang muncul say yes dulu aja untuk apa ya? Untuk sebuah ya dengerin dulu peluangnya, jangan ngejudge dulu. Apapun kan. Nah, nantinya ketika teman-teman sudah mulai tadi melakukan praktek-praktek untuk melepaskan mental block. Nah, teman-teman akan mulai dapat klik enggak sih gitu sama diri kita. Kan teman-teman merasa, ini kayaknya cocok nih, ini kayaknya enggak cocok nih. Kalau kayaknya cocok dijalanin ternyata enggak cocok. It's okay menurutku, enggak apa-apa juga gitu. Karena kadang-kadang apa ya? Mendingan mana, Mas? Mendingan sampean coba dan tahu tidak cocok atau sampean tidak pernah tahu dan tidak pernah mencoba sehingga sama saya coba dulu dicoba. Iya, terus menyesal ya. Dulu saya coba. Iya kan? Jadi ya coba aja lah gitu. Nothing tulus. Nothing tulus, everything to gain. Gitu. Yes, betul. Nah, sekarang ada sedikit ini Mas, sedikit tambahan dari sisi tadi. Apakah ini juga berhubungan dengan mindset, Mas? Tentang mindset gini. Fix mindset. Orang itu merasa kalau dia karyawan 20 tahun lagi bakal tetap karyawan. Ya kalau definisi fix mindsetnya itu ya kayak gitu. Maksudnya kayak tapi kan saya kan cuman. Nah, saya cuman itu seolah-olah cuman itu tuh tertulis di Lauhul Mahfuz atau di mana gitu. Yang kayak nggak bisa dirubah. Iya. Padahal sebenarnya apapun kondisi Anda hari ini, 20 tahun, 30 tahun, 10 tahun dari hari ini, gak ada yang tahu loh Mas. Gak ada yang tahu. Selama kita membuka diri untuk berubah ke sana itu dulu. Yes. Saya gaptek loh, siapa yang mengutuk Anda gaptek? Gak ada. Kondisi sementara. Betul. Artinya kan segala sesuatu bisa dipelajarin. Apapun itu kalau teman-teman pengen, begitu teman-teman buka diri, kayaknya peluangnya adalah belajar bisnis A, bisnis B, tapi saya gaptek. Nah terus? Berarti harusnya punya variable mindset Mas. Iya maksudnya kalau gaptek, apa aku ngomong bahasa Inggris aja tak ganti bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya what are you gonna do about it, aku ngomong gitu tadi. Kalau gaptek terus lu mau ngelakuin apa terhadap kegaptekanmu itu gitu maksudnya. Ya belajar dong. Emang aku dulu nggak gaptek, kita semua dulu gaptek. Semua berawal dari nggak ada. Semua mulai dari langkah pertama. Betul. Pertanyaan kalau gaptek terus ya mau 20 tahun tetap gaptek ya itu pilihan. Dan menurutku itu yang mungkin kita perlu bahas lain waktu nih tentang mindset ini. Oke. Tentang fix mindset ini soalnya cukup luas dan sepertinya banyak teman-teman yang juga terjebak di situ, Mas. Betul. Makanya kalau kita surrender ya kita membuka diri dan ya tadi dan nggak ada yang mengutuk kita untuk ke sana. Ada yang mau ditambahin Mas tentang itu Mas, tentang dumb how. DUMP tapi. DUMP ya. Iya. Jadi kalau dari saya teman-teman yang penting adalah Anda perlu punya kesadaran dulu bahwa tidak semua proses itu benar. Artinya tidak yang pasti tidak mungkin adalah Anda tahu 100% apa yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah impian. Ini perlu diterima. Betul. Gitu. Karena fakta ini kita sama-sama sepakat ini benar, maka kita sepakat perlu surrender manifestation. Yes. At least sekian persen. Walaupun nggak bisa 100% nggak apa-apa. Dalam prosesnya teman-teman bisa punya ruang gerak gitu. Karena ada jutaan kemungkinan yang mungkin dikasih sama Tuhan gitu kan. Betul. Punya 100 itu tidak harus 10 kali 10. Iya. Iya kan? 100 tuh bisa 100 kali 1. Yes, bisa betul. 50 kali 2. Benar. Bisa 25 kali 4. Ya. Bahkan bisa 1000 dibagi 10. Yes. Sama-sama 100. Atau 1 juta dibagi 10.000 kan. Iya. Masalahnya kan orang taunya cuma 10 kali 10 Mas. Atau akar 10.000 tuh banyak Mas ya. Dan tugas yang mana yang alam semesta kasih itu biar dia. Dan dia lebih tahu cara paling cepat dan paling mudah untuk kita mendapatkan impian-impian kita. Itu dia. Betul. Jadi jangan dibatasin gitu. Atau Mas Fadi mungkin tutup dengan satu cerita. Ada nggak satu kejadian yang Mas Fadi pengen nggak diganti terus ternyata kejadiannya sangat aneh dan
Setelah tahu geleng-geleng kok bisa ya? Oh ya itu Mas. Ketika aku beli BMW, itu di kondisi yang memang apa ya, tak tabrakin sekalian. Itu sih mungkin disebut sebagai surrender manifestation banget itu ya. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya atau belum pernah, aku nggak tahu. Saya pernah cerita ini di webinar Kedamaian ID juga gitu ya. Di beberapa seminar kita juga pernah kita sampein gitu. Nah intinya ketika saya beli mobil BMW yang sekarang saya pakai teman-teman, itu dalam proses yang saya nggak tahu duitnya dari mana. Tapi setelah kayaknya kita jeda setahun ya, sampai beli duluan, setahun kemudian aku baru beli. Cuman posisinya pas aku beli itu Mas, nggak kebayang DP-nya dari mana, booking fee-nya pun nggak ada. Tapi punya tenggat waktu 3 bulan untuk ngumpulin DP. Tapi soalnya kebayang kan, kalau caranya nanti ada. Tapi nggak 100%. Lah ya, tapi artinya kalau nanti ini pasti ada satu titik di mana pasti diwujudkan, tinggal membuka diri kan gitu. Yes, betul. Dengan semua ide yang mungkin muncul kan gitu. Ya. Nah yang menarik kan ketika kita ngomongin tentang kebayang kan nggak kebayang 100% ya. Ternyata waktu itu memang nggak 100% juga nyampenya Mas. Aku ingat banget DP-nya tuh harus 380 juta. Uang yang terkumpul H-3 untuk harus bayar DP itu masih kurang 80 juta. Masih kurang 80 juta. Aku ingat nih. Tak pikir, wah ini kalau aku yang mundur, booking fee 25 juta hangus. Betul. Di belakangku sudah ada orang antrian kan. Betul. Pasti diambil orang nih barang. Karena BMW-nya rebutan waktu itu. Yes. Nah, ya disitulah bener-bener aku meditasi, aku pasrahin, aku ya udahlah ya Tuhan, kalau emang bukan rezekiku nggak apa-apa. Tapi kalau menurutku ini dapat ya tak terima ya Tuhan, aku happy loh ini apa ya kayak pencapaian gitu, ini pialanya ini nih gitu tuh. Nah itu aku meditasi pagi Mas, bangun tidur, nyampe ke kantor, nyampe ke base camp nih jam 9:30 itu masih ada tim kita tuh, ada Mas Iwan, ada Mas Teguh waktu itu. BMW nelfon, Mas, ini besok kita sudah harus PO, dananya mohon disiapkan. Nah, kita mau tanya, ini ada peraturan baru tentang pajak yang berkaitan sama uji emisi gas buang waktu itu. Betul. Aku ingat diskon 80 juta intinya. Diskon 86 juta. Tak tanya, itu diskon 86 juta bisa disesuaikan ke DP nggak? Kalau disesuaikan ke cicilan nggak ada artinya kan? Cuman dibagi rata habis kan gitu ya. Mobilnya 1,1 M gitu kan. Wah nggak terlalu ngaruh nih kalau ke cicilan. Tapi kalau ke DP, duitku jadi cukup. Karena udah H-1. Dia bilang, bisa Pak. DP-nya bisa kita potong 86 juta. Detik itu duitnya langsung cukup Mas. Betul. Jadi sudah nggak tahu jalan dari proses mana. Proses 80 jutanya kurang itu nggak usah dipikirin dari mana. Iya. 300 jutanya sampean tahu tracknya, kebayang kan. Iya. Ternyata kurang kan, begitu kurang dipasrahkan ternyata ada jalan kan. Itu udah dikumpulin dari sana sini dan aduh kurang 80 juta. Detik-detik terakhir tuh ya udah tak pasrahkan gitu ya. Ini kalau ini 100% udah H-1 nih. 100% surrendered manifestation. Udah nggak tahu lagi caranya gimana. Ya udahlah ini tak ikhlasin aja kalau memang ini jalannya dapat, kalau enggak ya nggak apa-apa. Dah gitu. Malah dianya yang berubah Mas. Loh, aku ada satu cerita lagi yang lebih ngeri Mas. Dan ini bukan aku ya. Kalau aku yang ngalamin mungkin teman-teman akan tadi punya. Ya Mas Angga kan. Oke. Ya soalnya kan aku at least di titik yang apa ya, aku ya mungkin buat teman-teman aku tuh punya, nanti kita bahas ya. Aku tuh nggak gampang mentok soalnya. Tapi ini orang lain Mas. Ada satu apa? Aku kemarin cerita di mana? Di sini apa bukan ya? Ada satu orang anggota keluarga kita itu pengen punya mobil Mas. Oh oke. Pengen punya mobil, dia bilang cicilannya mampu. Ini kan masalah semua orang. Cicilannya mampu tapi DP-nya nggak punya. Ya. Cicilannya mampu tapi DP-nya nggak punya. Terus gimana caranya? Nah waktu itu aku sih bilang ya coba sekarang doain aja teman-temanmu yang pengen punya mobil. Atau kalau ada orang yang paling ngeselin di antara tetanggamu yang pengen punya mobil, doain dia punya mobil. Dia doain. Lah terus nanti caranya gimana? Lah kalau usah diusingin caranya. Itu berarti surrender manifestation. Yes. Cuman didoain tuh maksudku biar dia happy kalau ada berita baik orang dapat mobil, biar nggak terjadi cross purpose. Karena banyak orang kan pengen punya impian tapi ketika denger temennya dapat impian kita nyinyir Mas. Aku punya temen tuh misalnya, tuh temen belum mobil, dia kan kerjaannya gini. Iya. Dia tuh pasti nipu orang tuh. Nah pasti kayak gitu. Iya ada aja kayak gitu. Iya itu belum tentu punya dia tuh kalau denger temen punya bisnis. Nah itu maksudku dia doain orang supaya dia terbiasa happy kalau dengar berita baik. Dan prosesnya silahkan diserahkan sama Tuhan. Nah waktu itu dia udah punya tabungan sedikit kurang untuk bayar DP dari mobil yang dia inginkan.
tiba-tiba Mas, waktu itu aku lupa uang pensiun, nggak tahu itu jam sostek, nggak tahu itu apa uang pensiun. Oke. Nah uang pensiun itu aturannya baru boleh di WD kalau orangnya sudah pensiun. Waktu itu ada aturan dari pemerintah bahwasanya umur 65 baru bisa cair kalau nggak salah gitu. Aku lupa prosesnya. Dan pasti nggak bisa hari itu. Nggak bakal bisa karena harus umur sekian baru bisa cair. Oke. Dan dia punya banyak dana di dana pensiun sebenarnya yang nggak bisa di WD anyway. Nah, nggak lama setelah dia menginginkan mobilnya dan mendoakan orang. Nah, aku dulu sempet bilang kalau pengen mobilnya bikin garasi dulu gitu, Mas. Jadi itu udah proses manifestasi, dia udah melangkah satu langkah. Dia udah mulai bikin garasi. Mobilnya belum datang, dia udah mulai bikin garasi dulu sambil doain orang. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba Pak Jokowi bikin aturan bahwa dana pensiun tuh nggak harus nunggu 65 baru cair, boleh cair sekarang. Di WD itu dana pensiunnya bisa buat DP, Mas. Berubah peraturannya negara ini. Iya. Itu memang terjadi seringkali. Jadi nggak usah dipikirin kalau teman-teman ngukur DP-nya dari mana ya, jangan ngukur kekuatan kita. Gitu. Ya. Jadi sekarang kita bahas PR-nya biar penting, biar dapat manfaat buat teman-teman. Saya yang pertama tadi, teman-teman hanya perlu menginginkannya, nonton video-video kita sebelumnya. Setelah menginginkannya, mungkin teman-teman perlu tadi Mas membereskan emosi negatif, mental block, abundance block yang teman-teman punya. Terkait sama hal yang teman-teman inginkan. Itu ya, caranya gimana? Caranya teman-teman ikut tap into your peace namanya. Nanti komen aja di bawah. Tolong dibantu tap into your peace, nanti tim kedamaian akan mencari itu. Komen itu dan akan dibantu ya. Siap. Yes. Betul. Atau hubungin link yang ada di bawah video ini tentang konsultasi ke tim kedamaian ya. Link EC maksudnya. Nah, dan menurutku bukan hanya abundance block yang terkait dengan impian, Mas. Abundance block secara umum atau mental block emosi negatif memang perlu di-clearing, Mas. Supaya apa? Supaya kita bisa mendengar suara hati kita. Intuisi kita biar nggak terlalu berisik tadi, Mas. Ya, betul. Nah, kalau udah itu ya udah sisanya serahkan prosesnya. Tugas teman-teman cuman angkat tangan dan bilang saya siap menerima tugas apapun yang diberikan untuk supaya saya bisa mencapai impian saya dan supaya kalau impian ini tercapai saya bisa ngasih manfaat lebih banyak ke orang-orang di sekeliling saya. Yap. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you so much dan sampai ketemu di video berikutnya.